Puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Ada haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saya lihat dari depan sampai ke belakang semuanya sukacita luar biasa. Berarti berkat sudah kita nikmati setiap hari, ya. Senyum yang luar biasa, ya. Walaupun tantangan-rintangan di hadapan kita, tetap kita percaya ada Tuhan bagi kita semuanya, ya. Puji nama Tuhan. Saat pagi ini boleh kita datang untuk bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan luar biasa, tak terhitung, tak terhingga kasihnya Tuhan bagi kita semuanya. Sampai saat ini kita ada, ya, boleh kita nikmati. Ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Pada cuma dibilang dalam seminggu ini cuma 2 jam, ya. Tapi di rumah tetap kita berdoa tiap hari, ya. Tiap saat, tiap waktu kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi ini. Kita percaya Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kita. Mungkin saat ini dalam keadaan saudara sakit, mungkin dalam keadaan masalah atau problem, tapi inilah, ya, saatnya kita akan ke bengkel. Kalau di bengkel berarti kita mau menservis atau membetulkan seluruhnya. Mungkin di dalam tubuh kita mungkin sudah ada, mungkin ada mur-mur yang sudah mungkin udah kompor. Nah, waktunya kita datang ke sini untuk membetulkannya, ya. Hati kita, kehidupan kita, agar kita senantiasa selalu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan persiapkan hati kita, ya. Kita akan nyanyikan pujian penyembahan kita, El Shaddai. Kita percaya kita punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah tiada duanya, Dia satu-satunya. Amin. Hallelujah.
pujian, katakan berkat-Nya melimpah pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini berkat daripada Tuhan. Kami akan beribadah kepadamu. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan jalannya ibadah, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami yakin, kami berdoa juga buat semua anak-anak tebusan-Mu ya Tuhan, yang belum bisa, yang ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah datang dan kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya sukacita itu menjadi bagian buat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka ya Bapa, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan, karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik ya Tuhan, multimedia, kolektan, khususnya kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, urapi hamba-Mu, sucikan, kuduskan mereka semua. Apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami semua yang mendengarkannya. Kami diberkati oleh Tuhan. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan, hati pikiran kami mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan dulu. Puji nama Tuhan. Saat pagi ini kami sudah datang, selamat datang. Selamat kita bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu keluarga di dalam Tuhan. Kita boleh lihat satu dengan yang lain dalam keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun. Ini semua karena karya Tuhan, karena anugerah Tuhan yang begitu baik bagi kita semuanya. Saya secara pribadi mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Mungkin akhir-akhir ini ya, apalagi banyak sekarang yang sakit batuk ya, banyak yang melanda ya, tapi puji Tuhan. Boleh saya dapat berdiri, ini semua karena kasih-Nya Tuhan bagi kita semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah mempercayakan kita semua untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya dengan pujian kita dapat pemulihan, dengan pujian kita dapat jawaban, dengan pujian ada kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun saat ini yang kita hadapi, rintangan apapun yang kita hadapi, setiap manusia tidak lepas dari setiap rintangan maupun masalah, tapi kita punya Yesus yang besar. Kalau kita katakan di dalam hati kita punya Yesus yang besar, kita percaya Allah turut campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan naikkan pujian kita. Yuk, kiri kanan sambil bersalaman ya. Mungkin belum ketemu ya, belum bersalaman. Kita percaya dengan senyum yang luar biasa, menyukakan hati Tuhan ya, menyukakan kita semuanya. Kita semuanya kelihatan dalam keadaan sehat semua. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara
Puji nama Tuhan. Semua karena kasih-Nya Tuhan bagi kita. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kita nyanyikan pujian kita. Mari kita sambut Sang Raja. Raja yang kita adalah Tuhan Yesus itu sendiri, Allah yang besar. Amin. Haleluya. Allah yang besar. Masa bahagia, masa cinta. Itu besar. Bagaimana saudara? Hati sudah mulai. Mungkin sepanjang kita kerja mungkin dari Senin sampai Sabtu nggak ada yang gerak ya. Mungkin nggak ada senamnya, nggak ada
ya duduk, tidur atau apa, tapi saat ini kita mau bersuka di dalam Tuhan, kita mau gerakan badan kita, ya kita mau senang untuk Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, suka untuk Tuhan, ya, amin, haleluya, haleluya. Sukacita yang luar biasa Tuhan berikan, ya. Walaupun suka-sukanya Tuhan berikan bagi kita, tapi Tuhan beri yang terbaik, ya. Banyak yang kita lewati, tapi Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Beri yang terbaik dan terbaik bagi kita. Coba ya, kalau misalnya pas di remnya, suka-sukamu Tuhan, tangan di atas, dua-duanya putar, ya, bisa nggak? Ya. Oh, ada yang begini. Ya, coba kita mau lihat sekeliling kita sambil lihat, wah ada sukacita yang luar biasa, ya, suka-sukanya Tuhan. Kita mau ya tangan, terserah tangan, ya, pokoknya bebas, ya, karena Tuhan lihat, waduh sukacita yang luar biasa diberikan bagi jemaat GPD Gria 50. Yuk kita nyanyi lagi, masih syalah, yuk siap ya, amin.
adalah Tuhan berikan bagi kita kekuatan yang luar biasa, kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita sampai saat ini ya. Mari kita nikmati bersama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan menikmati pujian, persembahan pujian dari kaum ibu ya, sambil menunggu ya, kita nyanyikan pujian kita, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu
Puji nama Tuhan. Pujian yang menjadi berkat bagi kita semua. Buat ibu-ibu semua tetaplah kuat ya. Walaupun banyak masalah yang dihadapi, tetap ada Tuhan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita yang menuntun kita di jalannya Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan nyanyikan pujian kita, Yesus kekuatan. Ya, Tuhan yang pedulikan kita. Kita mau tetap berharap di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Melalui firman Tuhan, janjinya ya dan amin bagi kita. Dia tak pernah tinggalkan kita di waktu di tempat yang kekelaman. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu ada bagi kita semuanya. Amin Tuhan. Asal kita yakin dan percaya, Tuhan Allah turut bekerja bagi kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar
kasih Tuhan, terima kasih Yesus, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena hanya karena pertolongan Tuhan sampai saat ini kami boleh hadir di tempat ini. Kami boleh memuji memuliakan Nama-Mu, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, berkati kami, pelayan kami, yaitu WL, Singer, musik, multimedia, semua yang terlibat di dalam pelayan ini. Berkati kami Tuhan senantiasa. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan sabda-Mu, berkati Bapak Gembala yang bertugas, kiranya firman menjadi kekuatan kami, sehingga Nama-Mu dipuji, ditinggikan. Tuhan, selanjutnya kami serahkan jalan ibadah kami pada siang hari ini hanya pada Kamu. Kalau sebentar lagi kami mau mempersembahkan persembahan kami, besar kecil semuanya, dan kami serahkan kepada Tuhan. Kami serahkan sekali lagi ibadah kami kepada Tuhan. Kami ucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara semuanya. Kita akan memberikan persembahan, berikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah yang terbaik. Kita nyanyikan pujian kita sambil dijalankan. Kita nyanyikan pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Tuhan, saya serahkan kepada hamba Tuhan yang sudah ditugaskan. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan, karena kita percaya oleh kemurahan Tuhan kita boleh kembali ada di hadirat Tuhan.
Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang kita boleh alami sampai pagi hari ini. Dan tentunya saya pribadi tak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala yang hari ini memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap saudara tidak bosan dengan saya, saudara. Puji Tuhan, nama saya sudah saudara lihat di monitor yang ada. Dan kalau mungkin ada yang belum pernah dengar, saya melayani pekerjaan Tuhan di GPDI Tambelang, saudara. Nah, puji Tuhan, kita akan segera masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-10. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ketiga. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini. Yang bawa Alkitab saudara lihat di Alkitab, yang tidak bawa Alkitab bisa saudara lihat di monitor saudara. Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ketiga berkata begini, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Puji Tuhan. Sekali lagi saya bacakan kebenaran firman Tuhan ini, dan mari kita mau renungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya, saudara. Ini satu kebenaran yang disampaikan oleh Salomo, saudara. Jadi dalam kebenaran firman Allah yang perlu kita lihat pagi hari ini, bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Bicara tentang kelaparan artinya tidak ada yang mau dimakan, saudara. Itu kelaparan, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang masalah makan, saudara, ini adalah salah satu persoalan, satu masalah yang besar, satu masalah yang berat bagi kehidupan manusia, saudara. Karena kalau sudah berbicara tentang makan, kalau kita sudah berbicara tentang ekonomi, saudara, ini adalah sesuatu yang berat bagi kehidupan kita manusia. Itu sebabnya tidak heran kalau kita melihat begitu banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi, begal sana sini, saudara. Itu kan artinya karena mereka mungkin sedang kelaparan, saudara. Mungkin karena mereka nggak ada yang mau dimakan, saudara. Nah, itulah sebabnya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pagi hari ini kita melihat kebenaran firman Allah. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita melihat kebenaran firman Allah ini yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita pengharapan di dalam kehidupan kita, di dalam kita mengiring Tuhan, saudara. Dalam firman Allah yang kita baca bersama-sama di sini ada janji Tuhan yang perlu kita lihat, ada janji Tuhan yang perlu saudara dan saya perhatikan lewat kebenaran firman Allah ini. Karena di dalam firman Allah yang kita sudah baca bahwa Allah tidak pernah membiarkan orang benar menderita kelaparan. Katakan amin, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi yang perlu kita lihat pagi hari ini, yang perlu kita renungkan pagi hari ini, yang dikatakan oleh kebenaran firman Allah, yang tidak akan menderita kekurangan, yang tidak akan menderita kelaparan,
firman Allah, orang benar, saudara. Kalau kita bicara tentang orang benar, adalah orang, kalau kita bicara jemaat yang benar, adalah jemaat yang hidup di dalam kebenaran firman Allah, saudara. Sekali lagi saya katakan bahwa yang digolongkan orang benar di sini adalah jemaat-jemaat yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Saudara lihat dulu satu ayat dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25. Saya hubungkan dengan Ulangan pasalnya yang ke-20, Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-25. Kita lihat ayat ini, saudara. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-25 berkata begini, dan kita akan menjadi benar. Saudara lihat, kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Amin, saudara. Dikatakan firman Allah kita akan menjadi benar kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana saudara dan saya memperoleh, menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Kita harus menjadi jemaat yang hidup di dalam kebenaran firman Allah, saudara. Janji Tuhan ini adalah satu hal yang begitu luar biasa bagi kita. Dan ketika saudara membaca firman Allah ini dikatakan, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Artinya kita merenungkan kebenaran firman Allah ini berarti ada perhatian Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Ada kepedulian Tuhan bagi jemaat Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Tadi pujian tadi katakan, Allah begitu peduli dengan kehidupan kita. Amin. Allah begitu peduli dengan setiap anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Jemaat yang hidup di dalam firman Allah tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ada kepedulian Tuhan yang luar biasa yang Tuhan ingin kerjakan bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita menyadari sesungguhnya kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang menurut Alkitab katakan adalah masa-masa yang sulit bagi kita, saudara. Dan memang kebenaran firman Allah itu akan terus digenapi. Nah, itulah sebabnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kalau saya mendengar jemaat itu bersaksi bagaimana sulitnya hidup mereka hari-hari ini, saudara. Bagaimana mereka menghadapi pergumulan-pergumulan hidup hari-hari ini. Bahkan sudah ada beberapa jemaat yang pulang kampung karena nggak kuat, saudara. Bahkan ada hamba Tuhan teman, rekan dia katakan begini, di saya juga sudah ada banyak jemaat yang rumahnya mau dijual, tapi belum laku-laku, saudara. Kalau saudara mungkin mau beli rumah, nanti ada, saudara. Inilah satu kehidupan, saudara. Tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ada janji Tuhan di dalamnya bahwa orang jemaat Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman Allah tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Artinya kalau Tuhan buat kita tidak menderita kelaparan, artinya usaha saudara pasti diberkati Tuhan. Pasti pekerjaan saudara akan diberkati Tuhan. Bagaimana saudara nanti tidak akan menderita kelaparan kalau nggak punya uang, saudara? Karena sekarang kan hidup sekarang serba uang, saudara. Buang air aja harus ada uang, saudara.
membuat hidup kita anak-anak Tuhan, menikmati janji Tuhan. Artinya bagaimana kita nggak akan kelaparan di hari-hari ini? Berarti usaha jemaat Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman Allah akan terus diberkati oleh Tuhan. Kita menyembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang berkuasa, saudara. Ada satu jemaat, saudara, dia katakan begini kepada saya. Karena dia dulu putus hubungan kerja, saudara, akhirnya usahanya Grab, saudara, Grab motor. Belum kebutuhan keluarga, bayar cicilan rumah, saudara. Dia katakan begini, kalau sekarang sudah beberapa bulan ini nunggak karena sudah semakin sulit, saudara. Tapi saya bilang kepada jemaat ini, saudara, ketika kita memang, saya katakan, saudara, Tuhan lebih tahu kedalaman hati kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tahu ketulusan hati kita dengan Tuhan, saudara. Saya, ibu gembala, nggak pernah tahu hati saudara dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu, saudara. Makanya kan ada lagu, hanya Tuhan yang tahu semuanya. Cuma Tuhan yang tahu, saudara. Bantu doa Pak Pendeta. Ya, saya cuma bilang, kalau saudara setia, tulus dengan Tuhan, akhirnya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di usia yang ke-43, saudara, dia melamar pekerjaan di satu perusahaan, diterima, saudara. Usia 43, saudara. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, saudara. Tapi Tuhan tahu ketulusan dia. Tuhan tidak mau dia hidup menderita kelaparan. Itulah sebabnya ada begitu banyak cara yang Tuhan bisa lakukan supaya anak-anak Tuhan tidak menderita kelaparan, saudara. Itu sebabnya hari-hari ini, saudara dan saya, dituntut bagaimana kita mau hidup benar-benar di dalam kebenaran firman Allah, saudara, supaya ada perhatian dari Tuhan, supaya hidup kita ini ada kepedulian daripada Tuhan, sehingga Allah mau bekerja dengan luar biasa di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Saudara melihat satu ayat dalam kitab Mazmur 37, ayat yang tidak asing bagi kita. Tapi tidak mengapa, kita akan kembali melihat ayat ini supaya menjadi berkat buat kita. Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-23 mulai, saudara. Saya bacakan, saudara simak baik-baik. Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-23 berkata begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara garis bawahi, jemaat Tuhan yang hidup berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Artinya jemaat yang berkenan kepada Tuhan adalah jemaat yang hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Ayatnya yang ke-24. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini orang yang hidup berkenan, orang yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Apa janji Tuhan, apabila jatuh tidak sampai tergeletak, sebab ada tangan Tuhan yang berkuasa yang akan menopang hidup kita. Lalu saudara lihat ayat yang ke-25, orang yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Ayat 25 berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Katakan amin, saudara. Dahulu Daud katakan, dahulu dia muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah Daud melihat orang benar, orang yang hidup dalam kebenaran firman Allah ditinggalkan atau anak cucunya minta roti. Amin, saudara. Tidak ada, saudara. Gak ada orang yang hidup benar di hadapan Tuhan akan dibiarkan oleh Tuhan. Tidak ada, saudara. Gak ada yang
akan dibiarkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Salomo katakan dalam firman Allah ini yang menjadi janji Tuhan bagi kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Janji Tuhan luar biasa bagi kita. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini buat kita jemaat Tuhan yang ada di KPD Medland ini, saudara. Mari kita merenungkan menghadapi hari esok, bagaimana kita mau terus hidup sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Walaupun dunia semakin sulit, tapi ada janji Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak Tuhan yang selalu berseru kepada Tuhan. Tidak perlu kita takut, saudara. Seperti apa kata Yesus dalam kitab Injil Lukas. Ini ayat terakhir saya, saudara. Dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 22, lalu melompat ke ayat 29 dan ayatnya yang ke-30, saudara. Saya hubungkan, referensikan ayat pokok kita tadi dengan ayat ini, saudara. Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-22 berkata begini. Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jangan khawatir. Kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan, Yesus katakan jangan khawatir. Amin, saudara. Karena Dia yang berkuasa penuh dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu kita melompat ke ayat yang ke-29. Yesus katakan jangan khawatir. Ayat 29 berkata begini. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu, saudara. Janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan, saudara. Firman Allah tadi sudah katakan Dia tak biarkan saudara dan saya menderita kelaparan. Itu sebabnya Yesus sendiri katakan nggak usah kita mempersoalkan soal makan dan minum, saudara. Sehingga dikatakan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu, saudara. Di situasi yang sulit hari-hari ini, seperti saya katakan tadi, banyak orang cemas, banyak orang khawatir dengan hari esok, saudara. Yesus sudah katakan jangan khawatir. Janji firman Allah, Dia tidak akan meninggalkan orang yang hidup dalam kebenaran firman Allah. Tapi banyak anak-anak Tuhan, banyak orang yang percaya hari-hari ini khawatir. Karena dengan kekhawatiran dia, maka banyak orang anak-anak Tuhan hari-hari ini terjerumus di dalam dosa, saudara. Karena soal makan, soal minum, banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini khawatir, saudara, cemas. Sehingga saya katakan akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Bagi kita yang memahami kebenaran firman Allah, itu sebabnya kenapa kita perlu firman Allah yang terus mengingatkan, memotivasikan hidup kita bahwa kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, saudara. Hari-hari ini, saudara, saya katakan karena orang cemas dengan ekonomi, dengan makan minum, akhirnya banyak orang terjerumus di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara. Hari-hari ini mau anak muda, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, saudara, karena cemas, karena khawatir dengan ekonomi, banyak orang percaya anak-anak Tuhan tua muda terjerumus dalam judi online, saudara. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang seperti itu, saudara. Amin. Amin. Hari-hari ini, karena itu yang saya lihat di jemaat yang kami layani, saudara. Karena mungkin ingin kaya, karena mungkin ingin banyak uang, saudara. Ada satu anak muda, saudara, mamanya
mamanya larang, jangan main judi online. Jawabannya, "Ma, supaya kita banyak uang," katanya, "supaya nggak kelaparan." Bukan jadi banyak uang, mobil pun lewat, saudara. Seperti saudara nonton di TV kan, bukan rahasia yang polisi suami istri. Sudah nonton kan? Itu kan karena judi online. Beritanya seperti itu, saudara. Bukan jadi banyak uang, saudara. Kecemasan itulah yang menghantui kehidupan kita, sehingga saudara banyak anak-anak Tuhan, orang percaya, terjerumus di dalam judi online, saudara. Dan saudara tahu, ketika saudara terjerumus dalam hal-hal seperti itu, bukan membuat saudara jadi kaya, tapi membawa persoalan yang besar di dalam keluarga saudara. Itu sebabnya Yesus katakan, gak usah cemas, amin. Gak usah khawatir bagi kita yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Gak usah takut, gak usah khawatir, saudara. Karena janji Tuhan bagi kita iya dan amin. Itu sebabnya kenapa Amsal katakan, Dia tidak pernah meninggalkan, saudara. Itu sebabnya ayatnya yang ke-30, saya sambung dengan ayat yang ke-30 tadi, berkata begini, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Firman Yesus katakan, orang yang tidak mengenal Allah pun butuh makan minum, saudara. Butuh itu, saudara. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa saudara dan saya membutuhkan semuanya itu. Amin, saudara. Tuhan tahu. Tuhan tahu hati kita bahwa kita perlu itu, saudara. Itu sebabnya kenapa Yesus katakan, jangan khawatir dengan apa yang kita mau makan. Sehingga Yesus katakan semua bangsa-bangsa di dunia ini mencari soal makan dan minum. Itu sebabnya Yesus katakan, Tuhan tahu, Bapamu yang ada di sorga sudah tahu kalau saudara dan saya membutuhkan itu, saudara. Tuhan tidak ingin saudara dan saya menderita kelaparan. Jadi bagaimana supaya hidup saudara, usaha pekerjaan saudara diberkati Tuhan? Lewat firman Allah ini kita belajar hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup di dalam firman Allah, karena ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kepedulian Tuhan menyertai perjalanan anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Jangan hanya sekedar kita menyanyikan pujian tadi, Tuhan memperdulikan hidup kita, saudara. Jangan hanya sekedar kita menyanyikan pujian, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tapi pagi hari ini kesempatan yang indah Tuhan bawa kita ada di hadirat Tuhan. Tuhan mau bawa kita mau menyembah Dia. Tuhan mau, Tuhan inginkan saudara dan saya pagi hari ini kita mau agungkan Dia, saudara. Ketika kita mau agungkan Dia, ketika kita mau tinggikan Dia, maka kepedulian daripada Tuhan semakin luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara bangkit berdiri. Saya undang singers yang ada, pemain musik yang ada. Kita nyanyikan pujian tadi, ku sembah Kau Allahku, saudara. Saya ingin ketika kita menyanyikan pujian ini, simak baik-baik, saudara, kata demi kata. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Allah ini adalah kebenaran firman Allah yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita semua yang hadir pagi hari ini, saudara. Itulah sebabnya firman Allah ini didukung oleh pujian tadi untuk mendengarkan firman Allah. Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Tuhan tidak meninggalkan hidup kita. Itu sebabnya kesempatan kita ada di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau agungkan Dia, supaya kepedulian, perhatian daripada Tuhan menyertai kehidupan kita ada dan Tuhan yang ada. Ku sembah Kau Allahku. Refnya saja, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang peduli, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin, haleluya. Wah,
membiarkan kami Tuhan. Bersyukur kami punya Allah yang baik dan luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan, kebenaran firman Allah yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami, bawa kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, biar kami mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, sehingga janji Tuhan benar-benar menjadi nyata di dalam hidup kami. Dalam situasi dan kondisi apapun, kami percaya, kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, umat-umat-Mu yang selalu setia dan mengasihi Tuhan. Kami percaya semua kami yang hadir tidak ada yang terlewatkan. Oh, sudah diberkati oleh Tuhan, sudah dikuatkan, sudah diteguhkan oleh kebenaran firman Allah, sehingga pulang semua dengan membawa berkat, dengan membawa sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, telah kami diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kembali kami umat-umat-Mu akan memberikan korban persembahan. Yang kedua, mungkin yang membawa ucapan syukur, mengembalikan milik Tuhan apapun pengorbanan umat-umat-Mu untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan yang membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Bersyukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa menjadi kekuatan bagi kita. Kita akan memberikan korban persembahan. Yang kedua, kita mau persiapkan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian kita, Dialah segalanya. Amin. persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Puji nama Tuhan juga untuk seluruh pelayan saat ini. Terima kasih, semakin semangat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Itu aja, kita akan tutup ibadah kita pada saat siang ini. Kita bangkit berdiri semuanya.
Kita percaya kita sudah diberkati Tuhan melalui firman Tuhan yang luar biasa bagi kita semuanya. Amin, haleluya. bahkan Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami percaya setiap umat-umat-Mu yang sudah datang beribadah kepada Tuhan, tidak ada yang terlewatkan. Semua mereka dilawati Tuhan, semua mereka diberkati oleh Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Di sepanjang minggu yang akan berjalan ini, mereka akan kembali beraktivitas, mereka akan bekerja. Biarlah Engkau menyatakan janji-Mu Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu yang mengasihi Tuhan, umat-umat-Mu yang mencintai Engkau. Mereka pasti akan melihat usaha pekerjaan mereka semakin diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karuniakan kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah mereka menjalankan setiap aktivitas mereka. Dan kami berdoa, kalau ada orang-orang niat-niat jahat, orang-orang yang hanya ingin merugikan usaha umat-umat-Mu, kami tolak, kami patahkan itu di dalam nama Yesus. Sehingga benar-benar di sepanjang minggu ini umat-umat-Mu menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka, di tengah-tengah mereka menjalankan setiap aktivitas mereka. Bahkan kami berdoa, umat-umat-Mu yang lain yang mungkin tidak sempat hadir hari ini, Tuhan tahu keberadaan mereka. Kalau sakit Engkau sembuhkan, kalau lemah Engkau kuatkan, kalau susah Engkau hiburkan Tuhan. Biar di minggu yang akan datang mereka boleh datang beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan semua pengorbanan-pengorbanan umat-umat-Mu dalam ibadah raya pagi hari ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Wati yang berulang tahun pada tanggal 16. Tuhan, kami berdoa buat ibu ini diberkati Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, dengan umur yang panjang daripada Engkau Tuhan. Keluarganya, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, sehingga di dalamnya biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini Tuhan, yang Tuhan percayakan terus menggembalakan jemaat Tuhan yang ada di GPDI Gereja 50 Meter ini Tuhan. Mari Engkau berkati terus Ibu Gembala di tempat ini dengan kekuatan, dengan kesehatan, hikmat, bahkan urapan yang baru Tuhan terus tambah-tambahkan di dalam kehidupan Ibu Gembala di tempat ini, dalam melayani bukan berkati dengan sukacita, damai, sejahtera yang luar biasa di dalam kehidupan Ibu Gembala, bahkan anak cucu-cucunya semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, umat-umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing Tuhan. Sertai
lindungi umat-umat-Mu yang berjalan kaki, naik kendaraan roda 2, roda 4 Tuhan. Mari Engkau lindungi dengan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, jauhkan dari segala kecelakaan mara bahaya. Tibakan semua di rumah dengan selamat sejahtera dari Tuhan, dan pertemukan kembali di waktu-waktu yang sudah ditentukan, sehingga umat-umat-Mu boleh kembali berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah raya pagi hari ini dengan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah ke tempat masing-masing dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pemeliharaan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus biarlah tetap menyertai kita mulai pagi hari ini, besok, seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah raya kami pagi hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih. Selamat siang, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kesan dalam ibadah raya pagi tadi tentunya kita merasakan dan menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, dan pesan saya untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, biarlah terus tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, karena ketika jemaat Tuhan hidup dalam kebenaran Tuhan, maka janji berkat pemeliharaan, berkat pertolongan Tuhan menjadi bagian jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, GPDI Gereja 50 Metlan Tambun. Haleluya.